Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah cinta. Masya Allah, tabarakallah. Ya pemirsa, di sini eh, materi yang akan saya bahas di sini adalah sesuatu yang sangat penting dan istilahnya perlu diketahui oleh kalian para pasangan, baik itu laki-laki maupun orang tua dan kalian seorang suami dan lain sebagainya ya, yang perlu jadi sampaikan video ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai ada salah kaprah atau salah persepsi. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang namanya wanita sejatinya, seperti itu ya. Yang kali ini temanya adalah sejatinya wanita itu seperti apa sih, yang perlu diketahui, yang perlu dikenal gitu ya. Yang pertama, wanita itu tidak bisa kita pungkiri ya, wanita itu pada dasarnya dia adalah uh, ini fitrah. Apa itu fitrah? Saya akan jelaskan. Fitrah ini produk asli yang sudah Allah ciptakan gitu, yang melekat, yang nggak bisa diubah dengan apapun gitu. Ini fitrah ya, mulai dari sifat asli seorang wanita ya. Jadi ini tuh dari Tuhan, karunia yang Allah berikan pada seorang wanita. Yang pertama adalah wanita itu adalah makhluk perasa ya, dia berperasaan. Wanita diciptakan melalui tulang rusuk Adam, bukan di kakinya untuk diinjak-injak, bukan di kepalanya untuk dijunjung atau disanjung-sanjung, bukan di mana ya, tapi dia itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling dekat, yaitu di sebelah kirinya. Apa itu? Hati, di jantung, di hatinya. Untuk apa? Untuk dijaga, untuk diayomi ya. Terus yang kedua, fitrah seorang wanita adalah ini juga ada hadisnya ya, bukan saya ini. Wanita lebih banyak mengeluarkan kata-kata daripada pria. Jadi setiap hari wanita ini akan mengeluarkan 20.000 kata gitu ya. Setiap harinya harus ada 20.000 kata yang dikeluarkan oleh seorang wanita. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki kok bilang istrinya atau siapanya itu bilang cerewet, itu salah besar. Karena itu emang fitrahnya seorang wanita. Jadi harus dimaklumi gitu ya, bukan diingatkan dan lain sebagainya. Cuman di sini walaupun wanita ini banyak berkata, supaya perkataannya itu ke arah yang positif, amin ya. Terus yang ketiga berikutnya, wanita ini suka mengulang-ulang. Dia sudah cerita nih, kemarin sudah cerita, diceritakan lagi gitu. Nggak apa-apa gitu kalau kalian sebagai pasangannya dengarkan dia gitu ya. Perhatikan dia, karena seorang wanita itu sangat butuh sekali yang namanya perhatian begitu ya. Terus yang berikutnya, yang keempat, wanita ini kan mengalami menstruasi ya. Tahu ketika wanita menstruasi, jadi mengalami perubahan hormon. Jadi kalau seorang wanita mengalami perubahan hormon, dia moodnya kadang berubah-ubah gitu. Kadang jika tidak kuat, kalau secara fisik itu mengalami PMS, istilahnya tuh kram perut yang sakitnya masya Allah gitu ya. Nauzubillah banget, sakitnya tuh benar-benar luar biasa gitu. Itulah seorang wanita. Dan yang dari faktor hormon ini itu akan mempengaruhi emosinya tuh kadang nggak ada apa-apa ya, nggak ada masalah, nggak ada apa, tapi tiba-tiba dia ini merasa jengkel, mangkel, ingin istilahnya itu kayak marah, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada apa, tapi tiba-tiba kayak gitu aja gitu. Main istilahnya tuh main marah aja, main gini aja. Itu kalian harus pahami, itu berarti dia itu emang sedang tidak stabil gitu ya, karena akibat perubahan dari hormon tadi. Jadi dari hal yang saya sampaikan sekarang ini, jangan sampai ada seorang pasangan atau laki-laki mengatakan
apa ya istilahnya, membalas bentakan atau marahannya seorang wanita gitu. Tidak seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Karena wanita ini ibaratnya sebagaikan di dalam hadis tuh seperti gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca itu mudah retak gitu, mudah pecah. Dia kalau udah pecah gimana gitu, mungkin dia bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan, seperti itu ya. Dan yang terakhir, perlu diketahui bahwa wanita ini makhluk materi. Ngerti artinya? Wanita adalah makhluk materi. Apa sih itu? Iya, wanita itu sangat senang dengan yang namanya perhiasan, dengan yang namanya harta. Pokoknya sesuatu yang gemerlap, yang berkilauan itu wanita sangat suka. Kalau misalnya ada wanita yang bilang tidak materialistis dan apa, mungkin dia itu menutupi karena memang eh, materialistis ini emang bukan tujuan utama, seperti itu ya. Karena kita mengetahui, tapi sebagai laki-laki yang baik, dia akan laki-laki yang baik, laki-laki yang bijak, dia akan mengerti fitrahnya wanita. Jadi kalau kalian ingin menyenangkan pasangan kalian, ya dengan apa? Dengan memberikan hadiah, memberikan surprise berupa perhiasan dan lain sebagainya, itu disukai wanita gitu. Entah itu tas, baju, sudah punya baju beli lagi baju gitu dan lain-lain sebagainya, itu wanita sangat suka seperti itu. Cuman kalau kalian sebagai pemimpin di sini perlu diingatkan ada batasannya gitu. Nanti jangan lupa zakat malnya ya, seperti itu. Jadi ada batasannya. Kalau kamu numpuk-numpuk harta itu kan nanti semakin panjang hisapanmu nanti di akhirat, seperti itu. Hanya seperti itu. Jadi wanita jangan sampai dibantah, jangan sampai dibantah, maksudnya diem aja, dinasehati iya, tapi jangan sampai nada kamu lebih keras. Memang cuman kamu doang yang bisa marah, itu salah fatal ya. Nabi Muhammad kita mengajarkan tidak pernah seperti itu dengan istrinya. Kalian tahu Aisyah, walaupun beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah, Rasul, nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah membentak istrinya. Ketika Aisyah cemburu, ketika si madunya itu mengantarkan makanan lalu di depan para tamu, nih bayangkan nih, ada acara, ada jamuan di rumahnya Aisyah, Nabi Muhammad menerima apa ya, pemberian dari madunya gitu, salah satu madunya, dan itu membuat Aisyah sangat cemburu dan marah sampai Nabi, gerot umukum, telah cemburu ibu kalian, dia banting, dia lempar nampan yang dibawa oleh budaknya gitu kan, oleh si pelayannya si madu gitu kan, yang mengantarkan itu. Dia apakah Nabi memarahi istrinya? Adek, tahu nggak sih kamu ini di mana, ini di depan umum, di tamu-tamu kita. Dia nggak pernah seperti itu. Jadi pahami itu ya, nggak pernah. Jadi laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa menjaga hati dan perasaan istrinya gitu. Ini saya bahas tentang perempuan. Nanti di next selanjutnya saya akan bercerita tentang fitrahnya laki-laki. Jadi fitrahnya perempuan itu seperti itu. Kalau kalian benar-benar pasangan yang baik, maka tolong jagalah hati dan perasaan wanitamu. Itu pahala besar ya. Menjaga hati, perasaan pasanganmu itu pahala besar, karena disitulah letak keharmonisan rumah tangga, letak kokohnya. Terus satu hal lagi, sejahat-jahatnya kan kebanyakan orang, emang suaminya kamu sejahat Fir'aun, itu salah. Fir'aun itu nggak pernah zalim kepada istrinya ya. Fir'aun itu langsung menghunus karena ketahuan istrinya tidak mau menyembah Fir'aun. Tapi selain hal itu, dia sangat memuliakan istrinya. Jadi intinya adalah sejahat-jahatnya seorang laki-laki, sekasar-kasarnya, sekeras-kerasnya, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana dia gagahnya, bagaimana dia kerasnya ini, tapi dengan istrinya dia lemah lembut. Jadi itulah kunci sukses seorang laki-laki adalah memperlakukan, kunci sukses dalam rumah tangga, perlakukan wanitamu dengan sebaik mungkin. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.